Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'id. Pemirsa IHBS TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali teman-teman tentunya dalam segmen IHBS News, yang dimana di episode kali ini kita akan membawakan dua berita. Berita pertama itu datang dari unit SMP Putra mengenai ujian sumatif akhir tahun ataupun penilaian sumatif akhir tahun PSAT. Dan berita kedua ada dari unit SMA juga, SMA Putra, mengenai penilaian sumatif akhir tahun juga teman-teman. Jadi kira-kira seperti apa nih sistem ujian ataupun suasana ujian yang dilaksanakan di lingkungan Ibnu Hajar Boarding School. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah. Tanggal 3-10 Juni merupakan periode penting bagi para peserta didik di SMP Ibnu Hajar atau bahkan seluruh unit, di mana mereka mengukur kemampuan sebagai hasil akhir pembelajaran di semester 2 ini. Sumatif akhir tahun genap ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada kalender pendidikan sekolah IHBS. Selama rentang waktu tersebut, para murid berjuang dan bertarung dengan soal-soal yang dikerjakan secara tertulis. Bagi para guru, penilaian ataupun asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar serta perkembangan atau hasil belajar para peserta didik. Penilaian ini dipersiapkan untuk mencapai kompetensi di kelas berikutnya. Melalui proses penilaian kompetensi akhir ini, guru dapat menginput informasi secara holistik sebagai umpan balik yang berguna bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Hal ini memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya, serta menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik disusun secara sederhana dan informatif. Laporan ini memberikan informasi yang bermanfaat mengenai karakter dan kompetensi yang telah dicapai oleh para peserta didik, serta strategi tindak lanjut yang diperlukan. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dapat memahami dan berkontribusi dalam proses peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, itu dia pemirsa IHBS TV mengenai berita pertama ya, yaitu dari unit SMP Putra tentang penilaian sumatif akhir tahun yang dilaksanakan di ruang kelas mereka masing-masing. Dari kelas 7 hingga kelas 9 teman-teman, Masya Allah. Semuanya serentak mengerjakan soal ujian. Dan ya seperti yang bisa kita lihat di liputan tadi, para siswa mengerjakan menggunakan paper base ya, ataupun masih menggunakan kertas, tetapi ada juga beberapa ujian yang memang sudah terintegrasikan dengan e-learning tersebut pemirsa, ataupun menggunakan perangkat teknologi pribadi yaitu berupa laptop. Dan bisa kita lihat para siswa tentunya dengan fokus ya dan dengan sungguh-sungguh mengerjakan soal yang mereka sudah harus bisa pahami karena sudah melewati beberapa semester dan itu pun materi yang telah diajarkan. Jadi insya Allah para siswa sudah harus mengetahui soal-soal ataupun lebih tepatnya mengerti apa sih yang harus diisi ataupun menjawab soal tersebut. Kita doakan saja teman-teman, semoga para siswa ataupun siswi IHBS semuanya, semua unit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan soal-soal ujiannya dan ya dipermudah urusannya pemirsa. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja kita lihat berita kedua, yaitu tentang SMA ujian penilaian sumatif akhir tahun. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, sama seperti para murid dari SMP Ibnu Hajar, para murid SMA juga mengikuti sumatif akhir semester. Penilaian sumatif ini mencakup berbagai mata pelajaran yang telah dipelajari selama 1 tahun ajaran. Di SMA Diniyah, para murid diuji dengan format soal esai untuk menguji pemahaman mereka secara mendalam. Penilaian sumatif ini bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran para murid. Dengan menggunakan format soal esai, para murid diajak untuk mengembangkan kemampuan analisis dan evaluasi terhadap materi yang telah mereka pelajari.
Selain itu, soal esai memungkinkan para guru untuk lebih memahami tingkat pemahaman para murid dan kemampuan mereka dalam menyampaikan gagasan secara tertulis. Diharapkan dengan melalui penilaian sumatif ini, para murid dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam berbagai mata pelajaran, serta memperoleh umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Penilaian sumatif akhir semester ini merupakan bagian integral dari upaya sekolah dalam memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan bahwa para murid siap untuk melanjutkan ke tingkatan berikutnya dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia teman-teman mengenai berita kedua dari unit SMA. Mungkin tidak beda jauh ya seperti unit SMP, masih mengenai penilaian sumatif akhir tahun 2024 ini ataupun semester genap ini yang dilaksanakan tentunya di ruang kelas masing-masing. Dan bisa kita lihat juga di berita tadi ataupun di liputan tadi mungkin ada diniyah dan juga yang umum ya teman-teman. Kalaupun diniyah, mereka difokuskan untuk soal-soal keagamaan dan tentunya menggunakan bahasa Arab full. Menjawab soal pun juga harus menggunakan bahasa Arab supaya mereka terbiasa juga teman-teman untuk menulis bahasa Arab dan memahami soal-soal ataupun pertanyaan dengan bahasa Arab. Kalaupun di umum, mereka menggunakan paper base juga karena masih banyak yang perlu esai ya teman-teman. Sebenarnya sudah menggunakan e-learning seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi itu pun masih dalam bentuk esai, jadi lumayan sulit teman-teman. Harus di-download dulu dan dikerjakan juga menggunakan kertas seperti itu. Jadi langsung saja di kertas supaya mereka dengan mudah mengerjakan soal-soal esai tersebut. Ya, semoga tetap semangat dalam mengerjakan ujian-ujiannya untuk semua teman-teman ya. Seluruh siswa IHBS ataupun siswi IHBS, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik yang kalian inginkan. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin sekian teman-teman. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Zain sebagai presenter di episode kali ini mohon izin pamit undur diri. Dan mohon maaf bila baik salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Jangan lupa teman-teman untuk tetap saksikan IHBS News saya di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan follow seluruh platform sosial media kita baik di Instagram ataupun Facebook dengan nama akun IHBS News. Mungkin demikian teman-teman, kita ya ketemu lagi nanti. Saya mewakili seluruh tim kreatif IHBS, kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.